Jungle. Selamat bertemu kembali para sejawat sekalian yang berada di sana. Kita akan melanjutkan pemeriksaan tentang penyakit rematik, yaitu pemeriksaan fisiknya dengan cara GALS, yaitu singkatan dari gait, arm, leg, spine. Mungkin yang belum menonton episode ini mohon melihat ke episode sebelumnya, karena ini adalah kuliahan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mohon para teman sejawat yang belum menonton video sebelumnya, silakan nonton video sebelumnya baru menginjak ke video berikut ini, yaitu tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan GALS. Kita mulai. Pemeriksaan GALS itu sangat simpel prinsipnya, yaitu sama dengan pemeriksaan fisik pada umumnya, yaitu dengan melihat atau inspeksi, meraba atau memeriksa, memegang, dan yang terpenting adalah menggerakkan sendi. 3 pemeriksaan ini kemudian dijadikan satu untuk mengasumsikan sendi yang diperiksa tadi mengalami artritis atau tidak. Pertama-tama, pasien dipersilakan membuka baju, berdiri tegak. Kemudian apa yang kita lakukan yaitu inspeksi dari kerangka skeletal pasien. Yang pertama kita perhatikan adalah tinggi bahu kiri dan kanan, apakah simetris atau tidak. Kemudian siku kiri dan siku kanan, apakah ada deformitas daripada siku ini, apakah ada bercak di balik siku ini, atau ada pembengkakan pada siku, atau ada infeksi pada daerah siku yang biasanya dikenal dengan bursitis. Kemudian kita lihat tinggi daripada hip, sama atau tidak. Kalau tidak sama, mungkin ada skoliosis. Kemudian kita lihat otot-otot quadricepsnya, apakah di antara ini ada atrofi atau tidak. Kemudian ada kemerahan atau bercak dan sebagainya. Selanjutnya kita beralih kepada lutut. Lutut kiri dan lutut kanan kita bandingkan, apakah ada pembesaran pada lutut atau pembengkakan pada lutut, ada kemerahan pada lutut. Kalau sudah inspeksi lutut, selanjutnya kita ke arah ankle. Apakah ada bengkak ankle? Kemudian apakah ada punggung kaki yang bengkak atau jari-jari yang bengkak. Selanjutnya kita periksa dari samping, kita lihat kurva lumbal. Kurva lumbal normal itu adalah berbentuk S. Kita lihat kurva leher, apakah ada vasodilatasi daripada otot-otot sekitar otot-otot daerah temporal. Kemudian apakah ada deformitas leher, kemudian punggung apakah ada kyphosis, hiperlordosis, kemudian apakah sendi lututnya ini agak maju jadi membentuk sudut. Kemudian lihat mata kaki kiri dan kanan, apakah ada bercak atau pembengkakan. Biasanya pada spondiloartritis disertai seringkali pasien datang dengan bengkak di daerah malleolus.
Kemudian kita lanjutkan dengan bagian punggung. Kita juga melihat apakah ada leher yang bentuknya berubah, kemudian tinggi bahu kiri dan kanan, kemudian otot-otot punggung, dan siku dari belakang, apakah ada nana, ada res, ada pembengkakan, kemudian tinggi sias, kemudian otot-otot gluteus, biasanya di sini ada res yang di lipatan-lipatan ini. Jangan lupa itu adalah res daripada psoriasis, karena res psoriasis biasanya terletak pada lipatan-lipatan. Kemudian kita lihat apakah ada benjolan di genu kiri belakang atau genu kanan belakang yang dikenal dengan Becker case, yaitu efusi yang besar dan terdorong ke belakang. Kemudian kita lihat otot-otot di daerah betis, kemudian tendon Achilles kita lihat apakah kencang atau terlihat sangat tegang sekali. Kemudian kita lihat apakah ada genu ankle varus atau ankle valgus. Kita mulai dengan gait. Pasien diminta untuk berjalan, melangkah, berputar, dan kembali lagi. Kemudian kita lihat gait berjalan pasien, apakah simetris, apakah lancar saat berjalan, dan ada kesulitan dalam berputar secara cepat. Pasien diminta berdiri secara posisi anatomi. Tadi sudah saya jelaskan dari depan, dilihat dari depan, dari samping, dan belakang. Apakah ada abnormalitas daripada sendi-sendi yang sudah saya sebutkan tadi. Analisa gait kita harus hafal atau setidaknya tahu cara berjalan manusia, yaitu biasanya didahului dengan inisial kontak, kemudian opposite to off, heel rise, opposite initial contact, to off, tibia vertikal, next initial contact selanjutnya. Dan ini adalah siklus yang normal dilakukan oleh pasien yang tidak mempunyai keluhan artritis pada tungkai bawah. Bila ada artritis di tungkai bawah, misalnya lutut kanan di mana nyeri pada pergerakan, maka ini akan mengganggu pada saat to off-nya ini akan terganggu atau cara berjalannya menjadi terganggu. Terlihat apakah bagian hipnya, apakah bagian lututnya, apakah bagian telapak kakinya. Bila kedua-duanya sakit, maka pasien mungkin tidak mampu berjalan sehingga pasien didorong dengan kursi roda. Jadi apakah ada pembengkakan sendi ini ya, sendi lutut ini efusi, atau adanya ankle yang bengkak atau ankle kemerahan, nyeri. Nah, kalau ada kelainan berjalan pada pasien, kita sebut adanya antalgic gait, yaitu adanya abnormalitas cara berjalan pasien. Kemudian setelah kita menganalisa cara berjalannya, kita mulai pemeriksaan sendi-sendi pada lengan.
dimulai dengan ujung-ujung jari. Apakah di sini ada nail psoriasis, atau apakah ini ada pembengkakan, ada deformitas. Kiri kanan kita bandingkan di look ya. Kita bandingkan kiri kanan, kemudian apakah ada pembengkakan satu jari ini seperti ini, yaitu kita sebut dactylitis, yaitu tenosinovitis. Terjadi tenosinovitis ini khas pada psoriatic arthritis atau IBD, irritable bowel syndrome. Kemudian kita melihat apakah sendi DIP ada deformitas, PIP ada inflamasi ya. Kemudian MCP apakah ada inflamasi. Metakarpo palang metakarpo. Kemudian ini pada pergelangan tangan apakah ada pembengkakan atau tidak. Kemudian setelah kita inspeksi ya kedua tangan dari pasien, kita balik tangannya apakah ada atrofi tenar dan hipotenar. Kemudian apakah ujung jari-jarinya berwarna biru, ada menandakan adanya gangguan vaskuler. Kemudian apakah ada kemerahan atau rash merah-merah, biasanya merupakan tanda digital vaskulitis. Kemudian ditanyakan apakah pasien mengalami nyeri pada ujung jari 1, 2, 3, biasanya merupakan gejala carpal tunnel syndrome. Bisa kiri saja atau kedua-duanya mengalami gejala carpal tunnel syndrome. Kalau kedua-duanya mengalami carpal tunnel syndrome, kemungkinan besar adalah penyakit sistemik yang mengenai tendon. Kemudian kita lihat warna kulit, tanda peradangan, kemudian sendi-sendinya ada pembengkakan tidak. Nodus Heberden dan nodus Burkhardt biasanya ini adalah tanda daripada osteoartritis primer. Kemudian Schwanneck deformity atau Boutonniere deformity adalah tanda destruksi sendi pada rheumatoid arthritis. Nah, ini atrofi tenar dan hipotenar, contoh pada carpal tunnel syndrome. Kalau ada nyeri di daerah ibu jari 1, 2, 3 juga carpal tunnel, dugaan adalah carpal tunnel syndrome. Apakah ada trigger finger, yaitu sendi dilipat kemudian sulit diluruskan. Kemudian apakah kuku-kukunya rusak, merupakan tanda daripada psoriasis, nail psoriasis. Kemudian apakah ada fleksi daripada PIP yang bentuknya seperti Schwanneck deformity atau Boutonniere, itu merupakan ciri khas daripada deformitas rheumatoid arthritis. Biasanya rheumatoid arthritis ditandai dengan deviasi ulnar, ada MCP dan PIP yang mengalami inflamasi, adanya septum, atau ini tidak hanya sekedar inflamasi, mungkin deformitas. Schwanneck deformity, Boutonniere deformity, ini adalah menunjukkan kuku psoriasis. Ini nail pain, biasanya jumpai pada penderita lupus atau pada penderita psoriasis. Ini contoh gambar-gambar kuku penderita psoriasis, yaitu mudah patah. Ini ada bintik-bintik putih-putih atau adanya garis-garis atau berwarna kecoklatan atau cenderung kehitaman. Kemudian kalau Raynaud phenomenon
pasien ditanyakan apakah pada suhu dingin dan suhu panas ada perubahan warna pada ujung-ujung jari. Kalau ada, berarti kemungkinan suatu Raynaud phenomenon. Selanjutnya kita lanjutkan dengan palpasi, dimulai dari ujung tangan, ujung DIP, PIP, MCP, CMC. Kemudian kita bandingkan kiri dan kanan. Kita raba apakah ada tanda inflamasi, kulit yang mengeras kemungkinan skleroderma, kulit yang kering kemungkinan adalah psoriasis. Kita raba ujung jari pasien apakah teraba dingin, kalau teraba dingin kiri dan kanan dan ada perubahan warna mendukung gejala Raynaud phenomenon. Kita palpasi mulai dari ujung jari, ya tadi pergelangan tangan, caranya adalah seperti ini. Kedua tangan pemeriksa ditekan, menekan sendi pasien dan kemudian merasakan ada efusi atau ada perubahan suhu hangat atau tidak, kita bandingkan kiri dan kanan. Kemudian demikian juga dengan sendi-sendi yang lain. Ini sendi metacarpopalang, meraba sendi metacarpopalang. Ini squeeze test, yaitu dengan meremas 4 jari pasien untuk menunjukkan adanya artritis pada MCP. Ini contoh cara memegang atau cara memeriksa DIP, yaitu diraba, ditekan apakah ada nyeri untuk memastikan bahwa itu ada artritis atau tidak. Kemudian tangan kita berpindah ke jari satunya sampai ke 5 jari terperiksa, kemudian kita bandingkan dengan sisi kiri. Kemudian pasien diminta untuk menggerakkan fleksi, ekstensi, kemudian tangannya difleksikan atau ekstensikan, kemudian dilakukan deviasi radial, deviasi ulnar, kemudian pronasi dan supinasi. Apakah ada gangguan dalam gerakan pada pemeriksaan ini? Kalau ada gangguan gerakan, berarti ada sesuatu yang perlu kita curigai, yaitu adanya artritis pada sendi pergelangan tangan. Kemudian ekstensi, fleksi untuk meriksa jari-jari, kemudian deviasi radial ulnar tadi ya, kemudian ini melipat. Kalau lipatan ibu jari ini sampai ke melebihi telapak tangan, maka kemungkinan adalah suatu Marfan syndrome, yaitu kelainan genetik pada jaringan soft tissue sehingga sendi tidak terikat dengan baik sehingga bisa difleksikan secara maksimal. Kemudian tangan disuruh membuka dan mengatup. Kemudian bila pasien mengeluh bila jari ditekuk kemudian dikembalikan sulit adalah suatu trigger finger. Kita pronasi supinasi, tenar hipotenarnya kita lihat ujung-ujung jarinya ya, jangan lupa. Kemudian grip test untuk melihat kekuatan genggam tangan pasien. Bila kekuatan menurun, hati-hati apakah ada artritis yang dialami si pasien, ada kekakuan sendi atau ada kekakuan kulit yang membungkus sendi ini, atau adanya kelemahan yang disebabkan oleh nervus yang menginervasi pada sendi-sendi jari-jari tangan. Kemudian ini hand grip ya, contoh hand grip. Precision grip untuk melihat apakah pasien mampu melakukan cek
dari satu sendi ke sendi yang lain. Bila ada kegagalan atau kesulitan, maka kita mencurigai sendi tersebut ada permasalahan. Jadi ibu jari disentuhkan ke jari kelingking, kemudian ibu jari dipindahkan ke jari keempat, kemudian jari tengah, kemudian jari kedua. Apakah ada kesulitan pada precision grip ini? Kemudian kita melakukan pemeriksaan Tinel-Sen, yaitu dengan melakukan penepukan atau tepukan pada ujung jari pada sisi volar pergelangan tangan pasien. Bila positif, maka akan merasakan kesemutan yang menjalar ke ujung-ujung jari. Kemudian ini Palem test. Untuk tes carpal tunnel syndrome, pasien diminta untuk memfleksikan maksimal kedua sendi, tujuannya untuk melakukan penekanan pada carpal tunnel dan menekan sisi dorsal kedua tangan sampai sendi pergelangan tangan mengalami fleksi maksimal dan ditahan selama 60 detik. Bila positif, maka akan timbul sensasi elektrik yang menjalar pada jari-jari saat melakukan manuver. Selanjutnya, tes tendinitis de Quervain, yaitu dengan teknik Finkelstein test, yaitu dengan cara ibu jari dilipat, kemudian digenggam oleh 4 jari-jari kita, kemudian kita lakukan fleksi secara maksimal. Bila didapatkan tanda nyeri di daerah punggung, tepi dari daerah radius ini, maka kemungkinan besar adalah suatu tendinitis de Quervain. Kemudian prayer hair ini kita temukan pada penderita diabetes yang tidak terkontrol, karena penderita diabetes yang tidak terkontrol akan memicu insulin growth factor yang memicu tumbuhnya jaringan kolagen dan fibrus pada jari-jari tangan sehingga tangan sulit terkatup dengan rapat dan menggenggam dengan rapat seperti orang sedang berdoa. Demikian video kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pemeriksaan tungkai dan pemeriksaan spine. Kami sampai jumpa di video berikutnya.